Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak James. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik teman-teman Index Channel. Terima kasih Pak James sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali tertekan Pak James. Tadi sempat hampir menembus level supportnya di 7.500-an. Level terendah hari ini di 7.504.407. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi ketika di sesi pertama pada pagi tadi sempat memberikan harapan dan sempat mendekati ke level 7.600-an. Ya, jadi kalau kita lihat indeks harga saham gabungan pada pergerakan beberapa hari terakhir ini memang terkoreksi setelah level all-time high-nya di level 7.900 ya. Dan memang sudah kita lihat setelah the Fed cut rate, memang market sudah price in juga. Akhirnya beberapa saham-saham juga memang terkoreksi, seperti contohnya juga oleh Big Banks yang memang terkoreksi karena kenaikan harga Big Banks sudah kuat dari awal Agustus lalu ya. Nah, saat ini saya melihat untuk indeks harga saham gabungan menguji area level support di level 7.449 ya untuk area support. Sedangkan resistance terdekatnya kita bisa lihat untuk resistennya di level 7.700 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Memang kita lihat masih di beberapa selain Big Banks juga Brand juga menjadi salah satu yang penggerak dari indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, untuk perdagangan esok hari jangka pendek saja, Pak James, jelang libur akhir pekan ini, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah tekanan masih terus berlanjut, terus 7.400-an masih akan diuji kembali tidak dalam jangka pendek ini? Oke, untuk besok mungkin pergerakan ISG masih berada di area yang sideways gitu ya, dalam artian pergerakan level untuk besok 7.500 sampai dengan level 7.550 menjadi level yang berpotensi terjadi di hari esokan hari. Dan memang besok kita menunggu salah satu data US, yaitu data non-farm payroll ya, mana itu merupakan salah satu data kunci juga agar setelah data non-farm payroll ini melihat bagaimana prospek juga apakah suku bunga The Fed akan diturunkan lagi di bulan selanjutnya atau mungkin di akhir tahun. Jadi mungkin kita market akan wait and see sih dalam penungguan data non-farm payroll di besok. Baik, selain indeks harga saham gabungan, Pak James, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini juga melanjutkan koreksi cukup dalam, bahkan sore hari ini sampai di atas 1% dan posisi nilai tukar rupiah sudah kembali ke 15.400-an. Apakah ini juga rentetan dari perkembangan situasi ekonomi global sejauh ini, konflik, kemudian juga penguatan indeks dolar, dan seperti apa sebenarnya dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan, Pak James? Ya, kalau misalnya kita lihat pergerakan dolar tidak hanya terhadap rupiah, tapi juga terhadap atau major currency. Selama hampir 3 bulan terakhir, memang dari bulan Juli itu dolar indeksnya sudah turun hampir 4,5%. Jadi wajar di level-level saat ini ada reverse atau rebound dari pergerakan saham pergerakan dari dolar indeks. Itu juga terjadi pada dolar rupiah ya. Memang area bottomnya adalah level 15.000 rupiah gitu ya. Sehingga saat ini memang ada rebound untuk pergerakan USD rupiah, dan memang saat ini kalau kita lihat tadi marketnya sudah price in sehingga adanya recover untuk penguatan dolar terhadap rupiah. Jadi untuk saat ini seperti itu. Baik, dari sisi pergerakan saham ini lebih cenderung bergerak mix meskipun juga berada dalam satu sektor, Pak James. Lagi-lagi kita kembali ke perbankan big cap. Hari ini BBRI tampaknya menjadi pemberat terbesar di antara beberapa perbankan big cap, dan hari ini kembali bergerak ke level 4.000-an ketika di perdagangan hari sebelumnya menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi investor atau pandangan investor kepada saham-saham perbankan big cap hari ini, terutama untuk BBRI, Pak? Oke, kalau kita lihat BRI dari bulan Juli ya, sebenarnya dari tanggal
dari 20 Juni sampai dengan tertingginya itu di bulan 25 September itu BRI sudah naik 30%. Jadi wajar BRI terkoreksi ya dalam beberapa hari terakhir ini. Dan memang kalau secara teknikal ada gap di level 4950 yang baru saja ditutup dalam beberapa hari terakhir. Itu membuat dan itu kita lihat itu adalah menjadi penyebab atau koreksi dari saham BRI, dan memang aksi profit taking dari pelaku pasar. Dan memang tapi untuk jangka panjang kita melihat bahwa pendapatan BRI dibandingkan dengan beberapa bank lain juga masih cukup solid ya. Jadi mungkin untuk saat ini untuk investor jangka panjang bisa melakukan buy on weakness di level-level saat ini untuk sampai dengan akhir tahun, karena kita lihat pergerakan BRI di awal tahun itu sempat level 6.400-an gitu. Oke, ada potensi ke sana lagi, paling tidak mendekati Pak James. Ya, setidaknya harus tutup gap lagi di atas di 5525, karena ketika pada saat 24 September kemarin koreksi itu ada gap down, dan itu yang harusnya ditutup untuk gerakan BRI. Setidaknya di 5.500 dulu ditutup untuk sampai dengan akhir tahunnya kita cek semoga bisa dapat di 6.000. Baik, dengan posisi saat ini 4.900 dengan target tadi ke 5.500-an masih direkomendasikan buy on weakness untuk BBRI, tapi lebih ke arah jangka menengah dan juga jangka panjang. Kita beralih ke perbankan big cap selanjutnya. Untuk BMRI, teknikalnya agak berbeda nih Pak. Penguatan signifikan terjadi pasca mengalami pelemahan yang cukup dalam. Apakah para investor masih tetap optimis untuk BMRI ketika harga sudah berada di bawah 7 ribuan, investor kembali masuk ke dalam saham ini? Ya, saat ini memang kalau kita lihat Bank Mandiri area supportnya di level terdekat di 6875, itu yang dijaga dalam beberapa hari terakhir ya. Dan kalau kita lihat hari ini ada penguatan 1% di Bank Mandiri, saya ngerasa untuk beberapa hari ke depan ini masih ada potensi buat rebound, tapi reboundnya terbatas ya, menguji level resisten di 7.225 sih. Jadi mungkin kalau untuk dalam jangka menengah pergerakannya dalam jangka pendek ini di level 6.900 sampai level 7.200 untuk pegadaian saham dari Bank Mandiri untuk support dan resistance-nya. Rekomendasinya masih buy on weakness Pak untuk BMRI dan target sampai dengan akhir tahun? Masih sama untuk buy on weakness. Untuk baik lagi big banks, salah satu beberapa dari big banks masih solid pergerakannya, dari beberapa labanya dan lain-lain masih solid untuk laporan keuangan. Ketika tadi BBRI hingga ke 5.500 paling tidak, kemudian BMRI arahnya akan kemana target price-nya? Oke, untuk dalam 1 sampai 2 minggu depan, apabila berhasil keluar dari area 7.100, menguji level tutup gap-nya juga nih di 7425 ya. Ada juga sama nih, ada gap down kecil di tanggal 25 September, ketika memang tanggal 25 September semua bank big bank satu koreksi, ada beberapa yang kena gap down, sehingga setidaknya untuk dalam jangka menengah Bank Mandiri tutup gap di 7425. Baik, analisis untuk BMRI hari ini berbalik menguat di 1,08% dan ditutup di level 7.050. Tadi intraday-nya sempat ke 7.075. Ada potensi ke 74 untuk BMRI. Baik, dari perbankan big cap kita beralih ke saham-saham pemberat lainnya untuk hari ini. Ada brand ini, Pak James, hari ini kembali menjadi lagar terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Arahnya akan kemana Pak dalam jangka pendek dan menengah ini untuk brand? Ya, sebenarnya memang brand cukup tricky juga ya. Kalau kita lihat ini ada 2 gap down yang sangat besar setelah level 12 ribuan, yaitu ketika memang FTSE mendelete dari indeks brand ya. Tapi memang saat ini cenderungan ya dalam beberapa hari terakhir ini memang masih ada area sideways. Selama dia tidak koreksi di bawah 6.350, ini pergerakannya akan cenderung lebih ke sideways ya. Range pergerakan di 6.500 sampai dengan setidaknya di 7.100 gitu ya. Tapi apabila pergerakan brand dalam beberapa hari ke depan bisa breakout area 7.800, tidak mungkin untuk tutup gap ke 88 sih sebenarnya. Jadi memang area yang harus ditembus adalah di area moving average 200-nya nih ya, di level 78 sampai level 7.900 untuk breakout brandnya. Baik, dari luar dari sisi brand ini, saham-saham minyak mentah hari ini juga ikut menjadi pemberat setelah naik signifikan kemarin. Profit taking mungkin ini Pak James, apakah ini juga pelemahan sementara saja, dan mengingat peluang harga minyak
tinggi, masih cukup lebar sepertinya mengingat dari konflik di Timur Tengah masih belum menurun ini tensinya, tapi lebih terus memanas setelah Irak menghujani Israel. Ya, kita tahu memang Iran salah satu pemproduksi minyak nomor top 5 ya di dunia ya. Memang saat ini dengan adanya perang Iran Israel menjadi salah satu penggerak dari harga komoditas untuk harga WTI crude oil index gitu ya. Memang saat ini terkoreksi karena memang dari Medco atau ELSA dan beberapa saham minyak kemarin naiknya cukup signifikan. Jadi wajar ada kelas dari profit taking. Tapi dalam jangka waktu depan ya, selama harga minyaknya ini bisa keluar dari level 74 sampai 75 dolar per barrel, ini menjadi salah satu segmen positif untuk gerakan dari emiten yang bergerak di sektor minyak. Gitu. Baik, kita akan coba ulas Medco singkat saja. Pak James, hari ini berbalik arah melemah di 2144. Hari ini mentok di 1450, sorry. Jadi memang 1450 menjadi level resistance gitu yang sempat hari ini di touch gitu ya. Untuk saat ini untuk Medco mungkin dalam beberapa hari ke depan ada koreksi dikit setidaknya ke 1335, lalu ada potensi jika masih bertahan di atas 1300 ada potensi reversal kembali setidaknya ke 1455 kembali, lalu untuk lebih jangka menengahnya ke level 1500. Baik, bye-bye kembali di 1335 begitu Pak? Iya, bangun weakness di 1335. Baik, analisis untuk Medco yang hari ini koreksi cukup dalam, profit taking setelah mengalami kenaikan signifikan di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah.